Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Z. Malam ini saya pakai peci. Terkadang orang itu ketika melihat seseorang menggunakan peci ini identik langsung mengatakan, wah muslim ini. Padahal belum tentu. Karena peci ini sebenarnya bukan identik dengan muslim ya teman-teman. Karena banyak sekali saudara-saudara kita non muslim ini juga memakai peci. Dan peci ini adanya di Indonesia. Bersyukurlah kita yang hidup di Indonesia penuh dengan toleransi. Oke, cepatlah biar enak ya. Karena saya yakin teman-teman semua yang saat ini menonton video ini bukan hanya teman dari muslim, tapi non muslim juga ada. Karena itu di awal tadi saya salam mendoakan teman-teman yang muslim. Dan sekarang saya ingin mendoakan kepada teman-teman yang non muslim. Salam sejahtera, semoga selalu diberkati Tuhan yang Maha Esa. Di video kali ini saya ingin menepati janji ya teman-teman, apa yang sudah saya sampaikan di video kemarin, video sebelumnya, yaitu bahwa saya akan membahas tentang apa yang dialami oleh mereka yang mengalami kejadian ganjil. Seperti contoh kejadian ganjil yang baru saja terjadi beberapa hari yang lalu. Udah masuk di bulan Ramadan ini ya. Di mana warga Brebes pada saat pulang kampung atau mudik dari Bandung, mobilnya ini tersesat, berhasil pindah ke dimensi alam gaib. Jadi awalnya dia ini berjalan di jalan biasa, jalan normal, alam nyata. Setelah dia sadar, ternyata jalan yang dia lewati ini berubah menjadi jalan setapak yang berada di tengah hutan. Sebenarnya apa sih yang mereka alami, kemudian kronologinya ini seperti apa kok bisa terjadi, dan yang mengalami ini tidak sadar. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit berdasarkan ilmu yang saya ketahui. Semoga saja walaupun ini hanya sedikit, setidaknya bisa memberi wawasan kepada teman-teman untuk membahas apa yang terjadi terhadap mobil yang sudah berhasil pindah dimensi ke alam gaib. Ini kita tidak bisa lepas dengan yang namanya rasa. Ini nanti larinya ke ngaji roso ya, ngaji rasa dulu, kita mengolah rasa. Jadi begini, sebelum kita membahas lebih detail kepada orang yang mengalami kejadian, di sini saya ingin memberikan gambaran sedikit kepada teman-teman, sehingga ketika saya menjelaskan nanti, teman-teman ini sudah paham. Saya yakin teman-teman semua penasaran kan? Seperti pada video yang sudah saya angkat kemarin, bahwa setidaknya ada 6 kejadian di video saya itu yang saya angkat. Yang pertama, kejadian di mana bus, kalau tidak salah bus Sudiro Tunggajaya, kemudian bus Pahala Kencana, bus Jatimas, kemudian Jati Alam, dan yang lain, semua bus yang saya sebutkan ini pernah mengalami perpindahan dimensi ke alam gaib pada saat perjalanan malam. Kenapa larinya ke rasa atau kerasa dalam diri kita? Jadi begini teman-teman. Saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman. Mungkin teman-teman ini pernah mengalami di mana ketika teman-teman ini berjalan di tempat yang sepi, sekali lagi di tempat yang sepi, baik itu berjalan kaki, naik motor maupun naik kendaraan yang lainnya, naik mobil atau naik bus, teman-teman ini merasakan sesuatu yang ganjil, yang berbeda. Seperti contoh begini, ketika kita naik motor, terus di jalan yang sepi, taruh saja di jalanan di tengah hutan lah. Begitu kita berjalan di sebelah kiri, tiba-tiba perasaan kita ini mengatakan, wah kayaknya ada sesuatu nih, saya seharusnya ke kanan. Nah, sepersekian detik rasa yang kita rasakan, jika kita mengikutinya, dari kiri kita kemudian belok ke kanan, insya Allah ini tidak akan terjadi apa-apa. Tapi apabila ketika rasa atau perasaan kita mengatakan itu, kemudian kita tetap menerjang, kita tetap lewat kiri, mungkin sesuatu akan terjadi. Dan rasa yang timbul sepersekian detik pada saat kita mengalami hal itu, ini bisa timbul kepada siapa saja. Kita semuanya meskipun kita ini awam. Karena apa? Hampir semua manusia ini punya rasa. Bedanya adalah ada yang tajam, ada yang tidak. Yang tajam ini mungkin dia ini sudah punya keturunan dari orang yang punya kelebihan. Kemudian untuk orang-orang yang awam mungkin tajamnya rasa, ngaji roso, tajamnya rasa ini karena dia ini sering mengolahnya dengan berzikir, atau kalau non muslim biasanya meditasi, menenangkan diri, dan yang lain-lainnya.
Cara-cara seperti inilah yang bisa kita gunakan untuk mengolah rasa dalam diri kita, mengolah kepekaan dalam diri. Kemudian apa hubungannya dengan yang dialami oleh sopir, seperti contoh sopir mobil Xenia yang kemarin di Brebes yang tersesat di dalam hutan. Jadi gini ya teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin sebelum kejadian, si pengemudi, dia sebelum masuk ke dimensi atau batas alam gaib, sepersekian detik dia merasakan, dia sudah diingatkan oleh rasanya sendiri. Wah, kayaknya ada yang ganjal nih. Seandainya rasa dalam diri dia ini sudah kuat dan sudah tajam, dia akan mengikutinya. Mungkin dia seharusnya tidak menyalip mobil, dia akan tetap di situ. Tapi ketika dia diingatkan oleh rasanya sendiri, dia ingin menerjang, ya udah dia akan tetap menyalip, seret. Dan biasanya kejadian perpindahan dari alam nyata ke alam gaib ini pasti ada yang mengetahui. Itu pun jika ketika ada barengan, maksud saya. Seperti contoh begini, mobil Xenia itu dari jalan raya, mungkin dia ini buru-buru ya, ada banyak kendaraan lain, dia nyalip. Dari salah satu pengendara yang ada di jalan itu mungkin memperhatikan mobil Xenia ini dari belakangnya. Loh kok mobil Xenia tadi ya tiba-tiba nggak kelihatan, kok ngilang? Mungkin secara logika dia mikirnya mungkin dia udah lari kenceng di depan. Padahal yang terjadi mobil Xenia ini ternyata sudah masuk atau pindah dimensi ke gaib. Kemudian untuk yang dirasakan oleh si pengemudi mobil Xenia ini sendiri ya seperti yang saya jelaskan tadi. Sepersekian detik sebelum dia masuk ke alam gaib, ini pasti rasanya ini sudah mengingatkan. Wah kayaknya ada yang ganjal ini. Itu pasti. Kalau nggak percaya, tanyakan kepada orang-orang yang pernah mengalami hal yang sama. Dan kejadian seperti ini biasanya pasti akan terjadi kepada orang-orang yang saat itu pikirannya tidak fokus. Entah dia ini pikirannya sedang lantur, kemudian dia ini ngelamun, atau mungkin dia ngantuk setengah tidur. Jadi dia sudah masuk ke alam bawah sadar. Setengah sadar, setengah tidak. Dan hal ini biasanya sering sekali dialami oleh orang seperti contoh pendaki. Nah, pendaki ini yang paling sering diberitakan hilang tersesat, bahkan hilangnya ini sampai tidak ditemukan. Kemudian yang kedua adalah kejadian orang-orang pada saat beraktivitas. Dia ini dinyatakan hilang, tiba-tiba nggak ada, hilang beberapa hari sampai akhirnya ditemukan. Kemudian yang ketiga, ini seperti yang dialami oleh kendaraan-kendaraan ini tadi, yang sudah saya bahas di video kemarin. Dan apa yang terjadi kepada para pendaki yang tersesat, yang hilang, semuanya ini sama sebenarnya kronologinya. Hampir semua orang yang mengalami hal itu, pada saat itu pikirannya ini sedang kalut, tidak fokus. Nggak tahu mungkin ada permasalahan dari keluarga, dari rumah atau gimana sehingga pikiran dia ini kenceng banget memikirkan hal itu sampai akhirnya sedikit tidak sadar. Bahkan pikiran yang kenceng, pikiran yang tinggi memikirkan permasalahan ini sampai membawa kita ke lamunan, alam lamunan. Melamun ini sudah di luar kesadaran, sudah di bawah sadar. Kesadaran kita sudah hilang. Karena itulah ketika ada orang melamun, kita pegang pundaknya, dia akan kaget. Itulah yang dialami seperti contoh para pendaki. Pendaki umumnya yang tersesat ini karena pikirannya sedang kalut, sedang kacau. Sehingga hal itu dimanfaatkan oleh jin sekitar memasang dimensi gaib atau batas alam gaib. Batas alam gaib ini orang umum sering menyebutnya yang namanya akar nimang. Nah, mungkin dari sini teman-teman bertanya ya, loh bukannya akar nimang itu akar yang ada di hutan yang sering diinjek oleh para pendaki, orang-orang yang hilang. Oke, di sini saya jelaskan gini ya teman-teman. Sebenarnya akar nimang ini bukanlah akar yang terlihat atau berupa akar pepohonan yang seperti pada umumnya enggak. Akar nimang ini hanyalah sebuah sebutan. Akar nimang yang sesungguhnya adalah batas dimensi antara nyata dan gaib. Dan batas dimensi ini bisa berada di mana saja. Tidak menetap di satu tempat saja. Kangsi,
saya sering menemukan orang jualan akar nimang di online. Nah, di sini saya ingatkan kepada teman-teman ya, orang yang jualan akar nimang berupa akar unik yang katanya akar nimang dijual dengan harga jutaan atau ratusan ribu, ini adalah penipuan atau manipulasi. Itu awalnya adalah akar unik yang mungkin oleh orang itu diisi oleh kodam atau jin, dimasukkan ke benda tersebut sehingga benda ini memiliki semacam energi. Pasti di situ akan dijelaskan untuk pengelarisan, kemudian untuk pengasihan dan lain-lain menyesuaikan. Sekali lagi saya jelaskan ya teman-teman. Akar nimang ya sesungguhnya adalah sebuah batas gaib, batas dimensi antara nyata dan gaib. Bukan akar seperti yang kita lihat di pepohonan. Semoga nyampe sini teman-teman paham ya. Dan tujuan saya menjelaskan ini adalah semoga kita semua ini dapat berhati-hati ketika beraktivitas. Sehingga kita tetap fokus, pikiran kita tidak kalut, tidak ngalamun, sehingga kita tidak bisa dikelabui oleh jin dan kita tersesat ke alamnya. Dan di video ini saya ingin menjawab satu pertanyaan dari teman-teman ya. Ini pertanyaannya bagus banget. Saya lupa dia berkomentar di video yang mana, yang jelas dia bertanya begini. Kang Si, bikin video di tempat-tempat atau ngevlog di tempat-tempat angker seperti itu kok kayaknya lancar banget, nggak ada kendala. Ini bagus banget. Jadi begini, sebenarnya kalau hal ini atau kejadian-kejadian, momen-momen yang saya alami ketika saya vlog di tempat-tempat angker, jika saya ceritakan sekarang ini nggak akan ada habisnya. Karena di luar sepengetahuan teman-teman, sebelum saya ke lokasi yang saya tuju, sebelum saya mereview kampung gaib atau tempat-tempat lainnya, ini sebenarnya sebelumnya sudah ada kejadian. Hanya saja tidak saya publikasikan, karena hal itu bersinggungan dengan saya pribadi, nggak ada hubungannya dengan teman-teman. Teman-teman tinggal menonton jadinya saja. Dan untuk pembahasan kejadiannya seperti apa, ini akan kita bahas di video berikutnya ya teman-teman. Sekali lagi semoga penjelasan sedikit dari saya ini tadi bisa dipahami sehingga kita semua berhati-hati dalam beraktivitas. Saya Kang Zi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.